Ya balik lagi di SIB Skuterin Black sama gua Kuki. Gua sekarang lagi sama Om Toro nih yang punya Vespa. Nah, gue pengen nanya nih Om, boleh ya? Gue pengen nanya, nih Vespa apa sih Om? Sebenarnya ini Vespa basicnya ini Vespa custom sih. Basicnya itu Corsa, bodi tengahnya Corsa, tapi perintilan bodi tengah doang yang Corsa, sisanya udah PK sih. Kepalanya PK, terus bahkan kunci-kunciannya udah gue bikin PK, spakbor PK. Tadinya kan Corsa basicnya, which is Corsa itu sebenarnya PK juga, tapi gue nggak kalau Matic males gitu gue bawa Matic lemot. Corsanya lemot tadi Corsa nih, cuman gue bawa lemot terus ya udah gue mau bikin jadiin PK aja supaya akselerasinya lebih enak, terus juga nggak rewel. Mostly gue PK gue waktu itu juga si Corsa gue waktu itu juga rewel banget, jadi ya udah gue rubah semua jadi PK. Mesin gue tempelin mesin crankcase PK juga, terus dalaman juga gue ganti-ganti. Ya jadilah kayak sekarang bodi tengah PK, bodi tengah Corsa, sisanya ya PK semua. Batok atas PK, terus spakbor PK, hidung PK, tutup mesin PK, jok buat PK juga. Semuanya sih, gue tinggal ngambil bodi tengahnya doang. Oh berarti lu bolongin itu juga ya yang buat rem ya? Iya, iya. Kalau Corsa kan nggak ada tuh ya? iya, bodi tengahnya di custom lagi buat naro rem kaki. Nah kalau boleh tahu nih Om, speknya apa aja nih Om? Kalau misalnya dilihat dari kaki-kaki, mesin, nah sama lain-lainnya. Kalau speknya apa? Speknya sebenarnya spek ini dibikin supaya buat durability, sama motor ini dibikin buat durability, terus juga buat jalan jauh sebenarnya, tapi juga kadang gue fungsinya juga bisa gue pakai harian gitu. Gue nggak mau pakai motor yang lemot, gue nggak mau pakai motor yang terlalu liar juga nggak mau gitu. Makanya speknya gue waktu itu bikin mesinnya di Kopral, terus gue brief Kopral, gue maunya durability-nya bagus, gue maunya harian enak, nggak terlalu liar, tapi responsif gitu. Ya udah, terus dia nyaranin untuk pakai bloknya Pinasco, terus pengapian juga akhirnya gue pakai Pinasco, terus Pinasco yang Kon 19 tapi terus krek asnya Mazzucchelli Kon 19 tapi yang full circle, terus 4 speednya pakai dari PK. Mesin sih kayak gitu sih kurang lebih speknya. Lalu kaki-kakinya gue pakai si velgnya Pinasco modular, terus depan belakang, terus Yang 10 juga masih. iya ring 10. Terus shocknya pakai BGM depan belakang. Terus karena performance mesinnya lumayan power gitu ya, kalau pakai tromol PK biasa untuk pengereman gua nggak pede, ngerasa kurang safety, makanya rem depan gua pakein Grimeca. Handle rem pakai SIP, terus batok atas pakai steel motor. Aslinya nih steel motor emang batoknya tuh buat untuk PK yang ada sennya, makanya ada indikatornya kan tuh. Ada indikator sen, tapi karena PK gua maunya PK 50S yang nggak ada sen, yang banci lah. Oh tapi emang aslinya tuh PK tuh ada yang nggak pakai sen ya? Setahu gue sih ada ya, makanya Jadi kayak banci gitu ya? iya awal-awal keluar. Belakang juga ya? Belakang juga. Oh belakangnya juga nggak ada sennya. Iya, Coba ini di speedometernya ada indikator ya? iya ada indikator sennya, jadi ya nanti once kalau gua mau pasang udah ada gitu. Terus kalau joknya jok single seat Piaggio buat PK, trimnya pakai steel motor juga, bumper belakang pakai Utah, Ini bannya pakai apa sih Om? bannya Michelin S1. Nah kalau boleh tahu nih Om, apa namanya? Nih Vespa dari kapan Om? Awalnya di awal gue beli dari recommended seller kita, Racun Skuter tuh, dari Andre. Dia bikin setengah jadi, udah jadi sih, tapi kepalanya masih pakai New PX. Jadi pada saat itu sebutannya masih, gue nyebutin New PK sih, bukan New PX, bukan PK. Karena kepalanya PX. Jadi New PK. Nah terus gue ambil kan dari situ, terus ya udah gue bahannya dari situ. Terus gue browsing Instagram, gue lihat ada
akun yang portfolionya custom bikin PK tuh oke. Gue nyampe lah di halaman Instagramnya Vespa Bintang Timur. Oh, Vespa Bintang Timur. Oh, itu daerah Jawa Timur ya? Didi. Terus gue telepon Didi kan. Ini gue ada motor, gue kirimin foto. Nih motor gue gini. Gimana caranya nih motor beneran jadi PK bukan UPK lagi gitu. Lu rubah apa yang lu perlu rubah, lu cariin barang-barangnya. Ya udah dicariin barang-barangnya sama dia. Oke. Nah, itu kalau boleh tahu itu kapan tuh, Om? Kayak 2019 2020 ya. 2019 2020. Nah, karena emang susah banget ya nyari PK di sini ya, PK 50 ya. Iya, susah. Emang nggak masuk sini sih kalau PK. Nggak akan ada PK di sini yang surat gitu. Makanya kalau nyari PK ya banyak kan juga PK impor dari luar, dari Taiwan, dari Itali. Gitu sih. Setahu gue sih PK nggak ada yang di sini sih. Oke. Berarti ini dari 2019 ya. Per budgetan nih, biar jadi yang pada nonton misalnya pengen bikin gitu, boleh nggak nih Om dikasih tahu nih per budgetannya itu buat jadi sampai perfect gini, sampai keren banget gini tuh berapa tuh Om, dari awal banget sampai jadi kayak gini? Detailnya sih gue lupa ya karena Perkiraan aja nggak apa-apa. masih ya. Karena gue nggak langsung sekaligus trot gitu, tapi gue ngumpulin juga barangnya dari eBay. Kalau Didi nggak ada, gue nyari eBay. Oh, sampai ke eBay juga nih. Si steel motor ini gue dapet dari eBay. Terus si trim juga dari eBay. Kuncian dari Didi, jok juga dari Didi. Kalau estimasi budget tuh sekitar berapa ya? Kalau untuk body set sama perintilan body setnya PK aja ya, dari convert dari PK dari Corsa ke PK gitu, sekitar 30-an lah. 30-an. Itu udah sama mesin belum? Belum, body set doang. Convert dari Corsa ke PK sekitaran segitu. Tuh harus ngumpulin tuh, harus nabung. Susah banget. Soalnya emang jarang banget ya Om kalau yang benar-benar ori PK gitu. Kalau di Indonesia ya. Iya jarang karena emang PK nggak masuk sini sih. Kalaupun ada masuk sini ya pasti importir bukan importir distributor atau gimana, tapi emang iya bukan, pasti emang CBU jatuhnya orang impor sendiri. Iya, karena emang nggak jenis itu nggak masuk Indonesia gitu. Bukan buat market Indonesia, market Indonesia nggak ngeluarin. Tapi jujur sih Om, gue pas waktu itu ngeliat nih pas lu riding tuh, gue ngeliat ini bener-bener kayak PK sih gue ngeliatnya, walaupun gue belum pernah lihat PK asli ya, gue baru ngeliat di YouTube, di Google gitu, gue ngeliatnya emang bener-bener PK. Makanya dari awal gue datang sini juga gue mikirnya ini PK, ternyata diubah bener-bener mirip PK, parah sih, mirip banget. Iya, salah satu yang Detail banget. iya yang nggak bisa bohong gitu ya, itu robahan kunci dari Corsa ke PK tuh beda kuncinya. Terus ketika lu mau masang kuncian ini ke bodi Corsa pasti nggak lurus nih. Corsa pasti posisinya kuncian yang di kanan itu ada agak lebih maju di sini, sementara yang kiri di sebelah sini. Makanya harus melakukan perubahan posisi kuncian juga. Itu yang nggak bisa bohong sih bedanya Corsa sama PK. Mirip banget sih. Nah, kalau ininya speednya berarti ngikutin dari mesin ya Om? Iya, speednya ngikutin mesin. Berapa? 4 speed. Aslinya PK juga 4 speed, tapi dia 50 cc ya? Iya, ada yang 50, ada yang banyak sih. Di Taiwan ada yang 100, ada yang ada 50 juga, ada yang 125. Macam-macam sih. Oke. Iya, dari 50 sampai 125 seharusnya kalau PK. Gue pengen tahu nih kenapa lu milih bikin Vespa tuh PK? Itu tadi ya. Kan ada banyak nih, ada PTS, kalau ngomongin small frame ada PTS, ada Darling, ada segala macem lah. Nah, ini kenapa lu pilih PK? Ya itu, awalnya gue punya Corsa tuh. Gue ngebayangin nih motor riding positionnya enak sebenarnya, tapi yang nggak enak tuh mesinnya. Nah kalau gue ngebayangin kalau Corsa tapi pakein mesin manual, pakai mesin PTS misalkan, yang bisa digenjot performance-nya cakep nih pasti. Makanya ya model kayak gitu ya gue beralih ke PK. Ini PK kayaknya jawaban gue nih, bisa menjawab semua kegelisahan. Oh, berarti lu awalnya emang demen sama bentuk
bentuk bodinya Corsa ya. Bentuk Cuma mesinnya bentuk body, riding position, terus ya udah paling, karena kalau gue punya PTS juga, gue punya Darling juga, udah ring yang Tosca ya. yang biru. Nah itu Darling karena bodinya full semua keringanan gitu. Kalau lu jejelin mesin performance 136 ke atas, 144 gitu ya, itu terlalu liar bawahnya, terlalu ringan. Tapi kalau mesin Pinasco 144, Quattrini 144 lu jejelin di bodi PK, ajek aja gitu, nggak liar. Oke ya. Dia juga gue sih ngeliatnya emang nggak terlalu kecil juga, pas banget sih. Iya. Pas banget sih menurut gue. Iya, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar kayak PX juga, masih bisa nyelip-nyelip, performance-nya enak ya. Makanya gue PK sih sabi. Bukan berarti PTS sama Darling gue nggak suka, gue suka sih. Cuman kalau dijejelin mesin yang 133, 136 liar aja, jadi body juga bawah di lampu merah tuh lu kagak ya belagu aja sih. Kayak terlalu liar gitu di bawahnya. Nah cukup segitu dulu dari gue mau pamit nih, kita mau nyobain nih jalan-jalan pakai ini. Ya, Lihat oke. Cabut dulu, thank you Om.